Walau bre, ketemu lagi. Ya bre, kita melanjutkan showcase ya bre. Kemarin dari review line staff kita dikasih bocoran Papa Toshi bahwa Agustus September campaign-nya adalah movie ya bre ya. Movie saga tapi Dragon Ball Z, dan katanya akan mengambil tema 3 movie ya kurang lebih ya. Terus juga kemarin kita dikasih karakter baru ya bre, seperti yang kalian tahu karakternya adalah LL Broly. Dan alhamdulillah ya bre ya, mungkin karena Broly ya aneh dapat dengan teori terbaru ya bre ya. Setelah dikasih ampas ya apa ya, bukan ampas ya, penipuan animasi ya bre ya. Terus pakai teori baru ternyata berhasil. Buat kalian yang pengen lihat ya bre, teori apa buat dapetin si Broly ini, kalian bisa cek aja di video samennya yang ini ya bre ya. Oke bre, seperti biasa untuk showcase di tempat aneh selalu aneh. Jelasin dulu pasif dan juga skill-skillnya Broly ya bre. Skill-skillnya Broly ya bro ya, supaya apa, supaya kalian itu yang punya Broly itu ngerti Broly itu bisa apa aja. Dan buat kalian yang nggak punya, itu kalian bisa nge-counter ya bro, gimana cara nge-counter Broly setelah kalian tahu pasif-pasif dan skillnya bro. Oke, kita langsung lihat aja bro ya, The Legendary Super Saiyan Broly. By the way, ini Broly-nya transform ya bro ya, transforming ya. Ini apa transforming? Ini kayaknya ya bro ya, karakter transforming pertama di 2024 kayaknya ya. Kalau untuk fusion nggak dihitung ya bro ya, ini karena nggak transform. Ini transforming. Oke, Broly itu merah ya bro ya, animasi bintang 3. Kita langsung lihat detailnya ini sebelum transformasi ya. Untuk status lewat ya, Cut Health ya, ini adalah tambahan kartu yaitu Strike dan Blast. Untuk Strike kita dapat tambahan efek ya bro ya, yang ada gambarnya ini. Itu kalau kalian pakai itu bakal balikin ki 5 atau kita dapat cashback ki 5 ya bro ya. Untuk tagnya ini super saya sama powerful opponent ya bro ya. Untuk art, Strike punya blast armor yang artinya bisa nembus blast ya. Blast kosong. Blue-nya blaster shell. Dia masih impact explode 30% damage tambahan untuk blue. Terus kalau ngenain lawan itu mengurangi kill lawan 50. Dan ngasih musuh itu nggak bisa switch selama 5 detik. Dan punya blast armor ya, artinya dia maju ya. Jadi harus hati-hati. Lanjut untuk hijaunya, Eraser Throw. Apply the volume effect to self. Ketika diaktifkan itu ngambil 10% dan balikin ki 50. 20% damage tambahan untuk 10 detik. Terus kalau kena ya bro ya, berarti ini maju ya. Ini kalau aktif tadi nge-heal sama balikin ki dan nambah damage. Dan kalau kena itu narik kartu blue aktif 1 kali. Terus ngasih musuh plus 10% damage tambahan yang diterima. Dan bisa dikumpul pakai apapun. Jadi kalau kalian pertama kali pakai hijau dan berhasil, itu langsung kalian blue aja karena tambahannya berarti 40% untuk efek blue-nya ya. Terus juga plus 20% damage tambahan. Jadi bakal sakit banget blue-nya. Lanjut ability, main ability-nya The Second Coming of a Legend. Ini nama main ability-nya udah kayak judul film ya bro. Transform into Legendary Super Saiyan. Berarti transform ya bro ya, berubah ya. Secara random narik 2 kartu baru kalau kita punya 3 atau kurang. Balikin nge-heal 50% dan balikin ki 50. Dan balikin Vanishing Gauge 100%. Vanishing Gauge itu adalah gauge ketika kita ngilang ya bro ya. Jadi gampangnya gini bro, kalau kalian mau transform itu kalian usahain ngilang dulu, terus aktifin main ability, berubah kan jadi Legendary Super Saiyan. Itu kalian bisa ngilang lagi ya bro. Terus kalau kalian mengaktifkan main ability ketika unique gauge-nya full, itu unique gauge-nya bakal balik ke 0. Terus kita dapat tambahan buff ya berarti 20% damage tambahan, nggak bisa di cancel dan menghancurkan semua kartu lawan. Secara praktek agak susah. Tapi kita lihat ya berarti nanti unique gauge-nya itu untuk apa ya. Limited Z ability ini nggak usah lah ya, kalian tahu lah ya. Z ability ini 20, ini untuk bintang 3 ya berarti 26% tambahan untuk tag powerful opponent. Saga from the movie atau saya, tambahannya adalah base strike attack dan defense. Oke, lanjut ke pasif ya bro ya, unique ability atau pasif ya. Pasif 1, Skeleton Cruelty, plus the volume effect to self. Efeknya akan aktif ke Broly itu ketika battle dimulai ya, baru pertama kali dimulai itu kita dapat unique gauge modalnya 20%, 120% damage tambahan nggak bisa di cancel. Mengurangi damage diterima 70%, nambah kecepatan penarikan kartu 1 level, nggak bisa di cancel semua ya bro. Terus ketika Broly ini memasuki battle, ini mau pertama turun, mau kedua turun, ini efeknya akan aktif ya bro. Secara random menarik 1 kartu baru ketika kita punya 3 atau kurang. Balikin ke 30, 50% damage tambahan, aktif 1 kali, nggak bisa di cancel. Artinya permanen ya bro.
Terus plus development terus jadi anti cover chance selama 5 detik. Terus kasih musuh minus 1 level kecepatan penarikan kartu selama 10 detik. Jadi ini bisa dimanfaatkan ketika Broly itu cover chance. Lanjut masih pasif 1 ya, apply the following effect to self. Setiap kali karakter ini menggunakan strike atau blast itu 15% damage tambahan selama 10 detik. Terus jadi ini ya bro ya, Ki-nya tuh gak bisa dikurangin 10 detik, aktif 1 kali, dan efek ini akan reset ketika Broly switch terus balik lagi. Artinya ini kalau ngelawan kayak Pan itu ketika Broly pakai strike atau blast itu nggak bakal kena pengurangan Ki ya. Sama ketika ngelawan duo fusion berarti itu pasif 50% akan mengurangi Ki ya. Harusnya kita nggak kena. Masih pasif 1, apply the following effect to self. Ketika karakter ini mengalahkan satu musuh atau mengalahkan musuh ya, aktif 1 kali secara random menarik 2 kartu baru kalau kita punya 3 atau kurang. Ngambil 10%, balikin Ki 50, balikin finishing gauge 100%, 20% damage tambahan, terus nambah kecepatan penarikan kartu. Efek ini tetap berlanjut setelah transform. Ini sama kayak platinum, equipment eksklusifnya Broly LL yang biru ya bro ya, pasifnya ya. Jadi setelah mengalahkan satu musuh kita bakal tambah. Lanjut untuk pasif 2, unlimited power level. Punya cover chance untuk strike, bisa dikombo pakai biru seperti biasa. Terus apply the following effect to self. Ketika cover chance itu nge-heal 15%, balikin Ki 30, dan ini aktif 1 kali ya bro ya. Terus jadi tipe netral untuk defense selama 10 detik, aktif 3 kali. Oke. Ngecas atau mengisi unit gate setiap kali Broly pakai semua kartu ketika di battlefield. Terus ketika full secara random naruh 1 kartu baru, balikin Ki 30, 20% damage tambahan, 30% damage tambahan selama 5 detik. Terus jadi anti cover chance selama 5 detik. Ini kalau udah full ya bro ya. Terus the following effect occur when hit the enemy tackle. Ketika kena serangan musuh, ini aktif 3 kali ya bro ya. Itu langsung nge-heal 10%, terus mengurangi waktu standby satu tim 1 detik, dan mengurangi kilauan 20. Berarti kalau di combo panjang udah menghilangkan 60 kilauan ya bro ya. Karena gak ada tulisan, gak bisa di start, cuma ini aktif 3 kali. Setelah aktif 3 kali kalian transform bro. Oke, kita lihat after transformation ya. Kita langsung aja ke artnya strike sama, blast kosong. Bluenya jadi ini ya bro ya. Bluenya jadi ada tambahan efek, yaitu jadi anti endurance ya. Terus apply atribut upgrade, terus minus 20% untuk defense lawan selama 3 detik. Oh, jadi udah anti endurance, terus juga jadi mengurangi defense lawan. Oke. Also apply the following to self. Nah ini efek ini juga akan aktif tergantung ada berapa musuh yang tersisa ya bro ya. Ada 3 musuh tersisa, itu 50% damage tambahan untuk blue, dua lawan itu 30%, dan 1 lawan tersisa itu 20% damage tambahan untuk blue, dan masih blast armor. Jadi semakin banyak musuhnya semakin sakit blue-nya ya bro ya. Lanjut hijaunya gigantic vice, plus the following effect to self. Secara random menarik 1 kartu baru ketika kita punya 3 atau kurang, balikin nge-heal 10%, balikin Ki 50, 20% damage tambahan selama 10 detik. Ini kalau aktif, sama kayak tadi ya bro ya. Dan kalau kena, itu masih musuh 20% damage yang diterima. Tadi 10% ya bro ya. Dan bisa dikombo pakai apapun. Dan kartu hijau yang setelah Broly transform itu nggak masih blue ya bro. Jadi ketika kalian pakai hijau pas Broly udah transform, itu kalian bisa menyiapkan blue dulu, atau kalian mau lanjut combo pakai kartu yang lain juga bisa. Nanti ability-nya bro, main ability-nya Incarnation of Diabolical Destruction. High class. Narik blue card, nge-heal 30%, balikin Ki 50, jadi tipe netral selama 15 detik, terus juga menghilangkan semua atribut negatif kita ya bro ya. Oke. Ini cuma ya jadi support ya bro, support untuk Broly makin gila ya. Terus ability pasti masih sama lah. Lanjut untuk pasifnya ya. Pasifnya lah transform, itu 15% damage tambahan, 60% tambahan kecepatan Ki. Terus jadi tipe netral untuk damage selama 20 detik. Terus ngasih semua musuh minus 15% power strike dan blast selama 10 detik. Ngasih musuh lagi minus 20% untuk blue, ulti, dan awaken power selama 10 detik. Jadi setelah transform itu Broly jadi tipe netral untuk apapun yang bernilai selama 20 detik.
Lanjut, the following effect occur when the character enters. Ketika Broly setelah transform ya, masih ke battle. Secara random menang satu kartu baru ketika kita punya 3 atau kurang, sama balikin kill 30. Jadi anti convergence selama 5 detik, masih sama ya bro ya. Terus ngasih musuh minus 1 level kecepatan penarikan kartu selama 10 detik, masih sama. Ngasih musuh minus 15% strike dan blast power, ini yang gak beda ya. Terus tambahan lagi minus 20% special move, minus 20. Terus ngasih lagi minus 20% untuk power blue, ulti, dan awaken. Jadi setelah transform Broly turun itu bisa dibilang ngasih minus 40% untuk blue, ulti, sama awaken, dan 30% power dari strike dan blast. Intinya musuhnya makin lemah ya. Lanjut, masih pasif satu yang plus the following effect to self. Setiap kali Broly ini pakai strike atau blast itu 15% damage tambahan. Masih sama ya. Terus jadi anti pengurangan ki masih sama. Oke, lanjut ya, plus the following effect to self. Ketika karakter ini mengalahkan musuh, masih sama ya bro ya. Makanya tadi ada catatan di bawah, efek ini tetap terhitung atau berlanjut setelah transform. Lanjut ke pasif kedua, endless violence. Untuk cover chance masih sama, strike bisa digabung pakai blue. Terus ketika cover chance begitu 15%, balikin ke 30. Jadi tipe netral untuk damage selama 20 detik, aktif 3 kali. Terus mengurangi kilauan 50. Ini aktif 1 kali ya bro ya. Kalau tadi yang sebelum transform itu aktif 3 kali. Jadi tipe netralnya juga aktif 3 kali. Tapi selama 20 detik ya, udah lama ini. Lanjut, nah ini efek khusus ya bro ya. Ini efek istimewa dari Broly. Broly itu ketika musuh cover chance, Broly setelah transform menyerang, musuh cover chance itu cover chance-nya dibatalin bro, dan ngasih damage. Ini bisa dibilang sama kayak Ultra Yua ya, ketika kita di combo terus cover chance kita itu di cancel terus kita di lock ya, ini hampir sama. Cuma kalau Broly itu ngasih damage ya bro ya, ketika efek ini aktif, anti locknya ini aktif 1 kali. Terus efek ini akan reset 1 kali ketika Broly standby atau switch. Jadi setelah efek ini aktif, kalian switching Broly turun lagi, efek ini bisa aktif lagi ya bro. Kalau untuk Ultra UI itu nunggu dia jadi last man standingnya. Lanjut, the following effect occur if cover chance. Ini tadi ya bro ya, ketika cover chance lawan itu bisa ditiadakan, itu balikin ke 30, cancel atribut negatif kita, ngasih damage ke lawan, dan ngasih musuh minus 100% untuk efek healing. Artinya setelah cover chance-nya kita batalin, itu musuh nggak bisa nge-heal ya bro ya. Efek heal 0 semua. Setelah ngasih damage, musuh kan kepental, itu bisa dikombo pakai semua kartu bro. Ini OP banget, lebih OP dari Ultra Yua ya bro ya. Kalau Ultra Yua kan cuma nge-combo, nge-lock ya. Jadi main pinter-pinteran timing. Nah kalau ini udah ngasih damage, musuh mental masih bisa dikombo. Mengerikan ya bro ya. Lanjut, ngisi unigate setiap kali karakter ini pakai kartu apapun. Terus ketika full itu bakal balik ke 0, sama kayak Ultra Vegito Blue ya. Dan akan aktif efek di bawah ini. Efeknya adalah secara random menarik 2 kartu baru maksimal ketika kita punya 3 atau kurang, balikin atau nge-heal 10%. Balikin ke 30, 20% damage tambahan, nggak bisa di-cancel, aktif 1 kali. Terus 30% damage tambahan lagi selama 5 detik. Terus jadi anti cover chance selama 5 detik. Oke, berarti yang 20%, tambahan 20% ini adalah permanen ya bro ya. Nah nanti kalau kalian bisa ngisi full lagi ke reset, itu kalian dapat tambahan cuma 30% damage tambahan selama 5 detik. Overall, kalau menurut anda bro ya, dari sini itu bisa disimpulkan kalau Broly ini punya pasif yang OP ya bro ya. Kalau akatannya OP dan brutal. Sayangnya adalah untuk mengaktifkan ini semua kalian tuh perlu mekanik ya bro ya, dan timing. Gak bisa asal main, asal pencet, itu bakal susah untuk memanfaatkan pasif-pasifnya Broly. Jadi harus bener-bener main mekanik ya, mekanik pasif ya bro ya. Dan menurut anda kalau kalian bisa menguasai pasifnya Broly, kalian bakal jadi monster di PvP bro, tanpa ampun, dan bisa membantai para meta. Wah, oke bro, supaya gak lama kita langsung lanjut aja ke timnya ya. Kita lihat apakah sekali lagi Ane bisa memuaskan kalian ketika pakai Broly. Tapi kalau kalian fans Broly ya bro, kemarin Ane sempat bikin konten 1 minggu pakai kombinasi berbagai Broly bro, termasuk yang gratisan ya. Kalian bisa cek aja bro, ada 7 hari pakai Broly full.
Broly-nya gonta ganti bre. Oke, kita langsung lanjut ke tim ya. Untuk timnya Hane pakai tim seperti ini bre. It's hopeless when you're up against my power. Mungkin kalian mengira timnya random amat bang. Enggak, timnya enggak random bre. Timnya ini ada Jiren, karena Jiren tuh powerful opponent dan Hane udah jarang pakai ya. Pengen pakai aja. Kalian bisa ganti pakai yang tanki ya bre ya. Kenapa? Karena si Broly Hane ini masih bintang 3, jadi mungkin masih agak tipis dibanding yang lain. Terus ada Goku nyeker untuk nge-tank, untuk nge satu tim. Broly nggak usah dijelasin ya. Terus di sini ada Charlotte bre. Kenapa? Charlotte ini bisa dibilang penggantinya Broly yang kuning ya, yang ngasih tambahan maksimal nyawa 20% ya. Anda kenapa nggak pakai itu? Karena kalau pakai itu Goku nyeker nggak bakal dapet efeknya bre. Dan kalau misal Goku nyeker Anda taruh di Jiren, di leader, Jiren nggak bakal dapet buff dari yang lain. Makanya di bawahnya di base-nya Anda taruh Namek Goku dan si monyet ya, Gorilla Vegeta untuk nge-zenkai buff dan nge-buff saya dan powerful up. Ditambah Jiren ini kalau ada Racing Rush dia punya Handuden sebenarnya dan bisa bikin musuh pingsan. Oke, seperti ini timnya dan seperti ini equipment-nya. Seperti biasa sebelum masuk ke PvP kita lihat dulu iklan-iklan berikut ini. Oke bre, sebelum PvP alangkah baiknya kalian like dulu video ini, terus juga subscribe bagi yang belum subscribe, nyalain loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi ketika Hane bikin konten ya bre. Dan juga jangan lupa bre, selain subscribe channel ini kalian juga bisa follow sosial media Hane ya, di sosial media Hane yang lain ya bre ya. Ada TikTok ada di sini, terus juga ada Instagram juga yang baru Hane bikin ya bre ya. Nanti akan ada update-update terbaru selain dari YouTube juga dari kedua platform tersebut. Jadi jangan lupa kalian follow ya bre ya. Dan nanti akan ada info. Dan nanti juga kalau ada giveaway juga akan Hane infoin dari platform-platform tersebut. Biar gak lama kita langsung lanjut ke PvP. Woi, F2P Goku. Goku gratisan ya bre yang kuning ya. Abis ini kita review bre, showcase ini. Lah, ngapain pakai hijau anjir? Goku Bardock, Bluetooth Black Goku sama Gohan. Ultimate Gohan yang merah ya. Oke, dia sabar banget ya. Nah, Broly-nya gak kepencet. Ini beres setelah Broly kena serangan dia nge-heal 10%. Malah switch, pinter banget. Lalu cek. Wah, keren dia satu banjir. Oke. Wow, pintar dia gocetnya bre. Udah usah hati-hati ya. Oke. Tapi nggak ada damage buat apa? Oke. Nggak bisa pencet Jiren, astagfirullah. Padahal Jiren Hane siapin. Oh, nggak jadi. Lanjut ya. No. Belajar lagi ya pakai hijau ya. Bocetnya udah pintok tapi pakai hijaunya belum. Nah, kita ajarin pakai hijau yang mentalin ya bos ya. Nih, pakai hijau tuh gini. Perhatiin ya bos ya. Broly. Beat kita belum full untuk transform juga gak rugi ya. Langsung almarhum. Oke. Nah, ini kita transform. Karena heal balikin finishing gates, kita bisa ngilang lagi. Lah, mana dia ngilang anjir. Nah, pakai hijau lagi astagfirullah. Oh. Hijau tuh jaraknya deket deh. Dikira satu map apa ya? Yuk pingsan yuk. Itulah. Right. Naik ya bro ya. Jurus pamungkasnya keluar ya. Anjir, kotor-kotornya ini nahan pakai jidat anjir.
Sakit sekali. Nah, kita tambah attack ya guys ya. Oke, manipulasi dulu. Pasti one shot sih, anda yakin sih. Set. Anjir, wajahnya keren banget anjir. Next. Hit. Dengan megang net ya. Apakah dia pakai triple hit? Ternyata tidak. Ultra juga ini apa? Kuning ya bro ya. Makanan enak buat si Broly. Nah ini ya, Broly juga punya kayak gini ya bro, cuma ngasih damage. Langsung ulti? Oh enggak, why? Oh, no. Oke. Ayo bro. Kayak jauh sih bro ya. Coba dia agak mat. Dan musuh dapat plus 10% damage tambahan. Dan kartu kita selanjutnya di enhancer. One shot lagi anjir. Ayo hit. Oh enggak, oke, kita transform aja guys ya. Kita LF lagi, pakai one shot. Nah, time skipnya belum ada. Apa sih? Ayo lo, LF lagi lo. Sumpah posnya keren banget, villain banget ya. Next. Oke, Duo Potara. Duo Potara, Duo Fusion sama Zamasu ya guys. Ini bisa live lagi nggak? Kalau bisa live lagi epic sih. Lah, kita hilang. Pep, susah amat. Nah, selesai. Oh, kena. Kita habisan. Ayo, mau ngapain lu? Kalau aja ada blue, hilang tuh udah tuh. Sayang sekali ya. Dikit melek, nggak apa-apa lah. Kita dapat blue, kita one shot si Zamasu. Wah, enggak, oke. No. Dari tadi musuhnya udah sabar pakai hijau ya, bro. Hijau yang mentalin ya. Udah bodo amat lah, kita bantai pakai Broly. Tuh, hijaunya banyak banget coba. No. Ngapain deh? Kita bisa combo ya. Oke. Kalau kayak gini aneh puas, bro. Nggak dapat dua nggak apa-apa lah. Bisa dihajar pakai Broly ya, bisa dibadutin pakai Broly yang baru. Tinggal kita invest set power aja supaya makin kuat. LF lagi nih. Bobo LF lagi nih. Nggak apa-apa sih, kita belum full ya. Ambilin LF dulu. Oh pas.
Kita pakai blue pas banget bre. Unit-nya full. Tiga kali LF back to back gitu. Anjir, sumpah keren banget. Next, Ultra UI. Ultra UI Brody baru sama monyet ya, Ultra gue ditambah. Kita ada Ju, jadi kalau bisa bertahan harusnya bisa main. Harusnya bertahan ya berarti 3.500.000 masa nggak bertahan. No Brody. Waduh beli. Kita ada juri ya bro. Langsung dulu. Dan Juning Gates kita full. Dapat damage tambahan ya. Nah, kata lu Juning Gates. Oke. Kalau Juning Gates ya, kalau nggak ada Juning Gates mah udah habis tuh. Shit, sakit banget. Ultra UI Broly, oke menarik. Kita switch ke Broly ya bro ya. Sayang dulu untuk transform, karena kita bisa nge-heal dan bisa balikin vanish ya. Oke. Switch. It's hopeless when you're up against my power. Dia transform, bisa hilang lagi ya. Lagi side step anjir. No. Lupa, astagfirullah. Lupa dia punya ini ya. Kalau apa kita bisa switch. Lupa ya berarti dia punya anti cover chance ya. Unify cover chance. Keluar. Ada banget. Oke. Sisi positifnya si Jiren punya endurance ya. Tapi dia tadi switch, harusnya dia punya anti cover chance satu lagi. Wah, mau stop kenapa main? Astaga, saya flag. Flag. Aduh, dia pakai hijau lagi. Oke, salahnya udah kita harus ngalahin pakai Jiren. Masih ada Rasengan, aman. Oke. Oke bro, paling itu aja untuk showcase-nya. Kalau menurut Anda gimana Broly ini monster ya bro di PvP kali ini ya. Yang penting kalian nanti investin aja untuk bintangnya supaya makin OP, makin kuat. Terus kalian kalau masih bintang kecil kayak Anda ini, bintang kecil, bintangnya masih dikit ya kayak Anda masih bintang 3. Kalian kasih aja tim yang satu tim itu satu karakter itu yang tanky ya bro ya. Syukur-syukur support yang bisa nge-heal kayak Goku-nya Karen tadi ya. Ya overall bagus sih. Dan kalau untuk nge-counternya, dia kalau pakai anti cover chance itu kalian bisa switch ke karakter lain ya bro ya. Kalau untuk Ultra UI itu kan kalau Broly masih bisa switch ke karakter lain. Makanya perlu satu karakter yang tanky buat makan damage dari Broly.
Ya bro, paling itu aja. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada yang mau tanya silahkan komen. Mau request juga boleh komen ya. Yang penting jangan lupa di share ya bro ya. Kasih lihat betapa gilanya Broly di PVP terbaru kali ini. Ya udah, paling itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah nonton. Dan kita ciao.